Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Tony Sastrajaya coba memberi pendapat lagi. Baru juga dapat WA. Alhamdulillah. Kalau ingin menyampaikan pesan bisa di WA atau SMS. WA-nya pagi ini, Pak, coba buat pendapat bagaimana statusnya, bagaimana kekuatan hukumnya apabila jual beli hanya ada kwitansi. Saya hanya ada kwitansi sampai sekarang, Pak, tidak ada surat-surat lain. Bagaimana menurut Bapak? Jadi jual beli kalau tanah itu benda tidak bergerak, harus jelas, karena benda tidak bergerak khususnya tanah itu kita harus benar-benar terang dan jelas, karena yang diakui adalah sertifikat, AJB, girik. Kwitansi tidak bisa kalau dihukum, apalagi sampai pidana atau perdata atau pengadilan atau kepolisian. Jadi kita harus punya AJB, akte jual beli, karena terang dan jelas tadi itu, terangnya itu kita harus, terang dan jelasnya itu kita harus tulis batas-batas. Harus jelas utara, selatan, timur, barat berbatasan dengan siapa. Tuh maksud terang dan jelas. Jadi kalau yang baru ada kwitansi, lebih baik segera AJB jadikan sertifikat gitu loh. Dan dasar-dasarnya harus jelas, harus terang dan jelas. Jadi kalau hanya kwitansi untuk benda bergerak, ya mungkin seperti mobil, motor bisa, tapi kalau untuk tanah tidak bisa. Kwitansi belum cukup, karena kalau untuk tanah di situ harus ada juga surat keterangan dari kelurahan, penguasaan fisik atau sproudik. Jadi kalau tidak ada itu belum cukup, harus jelas. Lebih baik yang kita di kampung, ya kita yang di daerah, di pedesaan, kelurahan, kecamatan, Pak Lurah sampai kecamatan, PPAT ada di kecamatan. Tidak usah takut mahal katanya. Lah kita jual beli tanah aja bisa, masa bayar surat menyurat tidak bisa? Ini untuk apa? Untuk supaya tanah kita jelas kalau kita ingin beli. Jadi saran saya janganlah pakai kwitansi. Ada kwitansi tidak apa-apa, tapi yang lengkap, karena hukum jual beli untuk tanah, untuk benda tidak bergerak harus terang dan jelas. Sekali lagi harus terang dan jelas. Kalau dia tanah itu juga kita harus tahu itu punya siapa. Dasarnya, dasar tanah itu, orang itu punya sertifikat kah, punya girik kah, punya AJB kah? Nah itu kita harus jelas, terang dan jelas. Jadi jangan sembarangan, jangan mau begitu saja beli tanah hanya dengan kwitansi. Coba cek lagi fisiknya siapa yang kuasai dulu. Kalau itu atas nama waris, kalau itu punya keluarga, semua harus mengetahui. Kalau punya nama di sertifikat, nama di girik itu nama orang tuanya yang sudah almarhum, anak-anaknya atau pewarisnya harus tahu, harus mengetahui, tanda tangan semua, biar tidak berdampak hukum yang lain. Jadi untuk masyarakat seluruhnya, khususnya di Lampung, lebih khususnya Lampung Tengah, surat menyurat itu penting. Yang sekarang masih kwitansi,
ayo buat AJB-nya. Sekarang sudah mudah, sekarang sudah gampang. Datangin, minta tolong kepala lingkungan, datang ke kelurahan, kecamatan, itu bisa. Dan kita harus tahu benar, ditambah di foto ya, tanda tangan yang jual beli di foto. Jadi harus tahu betul, harus lihat betul, dan yang jual juga harus ketemu. Nggak usah diperwakilan, jangan mau perwakilan. Harus mengetahui, harus tanda tangannya orang langsung, tanda tangan jelas di foto itu. Jadi sekarang saudara-saudaraku semua, khususnya Lampung Tengah, yang masih pakai kwitansi atau saling kepercayaan, jangan. Hukum tidak bisa begitu, harus tanda tangan benar, harus orangnya yang benar tanda tangan, jangan ada perwakilan, jangan perantara. Apalagi ada orang bilang saya dikuasai, jangan percaya dengan saya dikuasai. Jadi kalau benda tidak bergerak, harus orangnya, sekali lagi harus orangnya yang tanda tangan. Oke, jadi saya berharap untuk warga atau masyarakat Lampung Tengah, jadikan hukum sebagai panglima, jadikan hukum tempat kita berpegangan. Jadi kalau kita sudah menjadikan hukum, kita berbuat, kita melangkah aman, nyaman, dan lain-lain. Oke, itu aja dari Tony Sastra Lampung Tengah. Semoga bermanfaat, semoga panduan-panduan hukum atau pembelajaran hukum saya dapat dimanfaatkan, dapat berguna untuk kita semua. Dari saya Lampung Tengah, Tony Sastra Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.